Assalamualaikum teman-teman. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi mengenai sensor yang disusun oleh kelompok kami Siti Aisyah, Linda Maisarah, Rizkia Ananda, Nazwa Sofiana, dan Eska Sianipar. Baiklah, pembahasan mengenai sensor. Yang pertama ada pengertian sensor, yang kedua contoh penerapan sensor, yang ketiga jenis-jenis sensor, keempat fungsi sensor, dan yang kelima ada cara kerja sensor. Langsung saja materi mengenai sensor ini akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Pengertian dari sensor. Sensor adalah suatu perangkat yang berfungsi untuk mendeteksi perubahan pada besaran fisik seperti tekanan, gaya, listrik, cahaya, gerakan, kelembaban, suhu, kecepatan, dan fenomena lingkungan lainnya. Ketika ada perubahan yang terjadi, sensor akan mengkonversi input yang dideteksi menjadi output yang dapat dipahami oleh manusia. Output ini dapat diterima melalui perangkat sensor itu sendiri atau dikirim secara elektronik melalui jaringan untuk ditampilkan atau diproses menjadi informasi yang berguna bagi manusia. Sensor adalah merupakan perangkat yang banyak digunakan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Perangkat tersebut membantu mengotomatiskan berbagai aktivitas, seperti menghidupkan dan mematikan perangkat elektronik dengan remote control, mendeteksi kegelapan untuk mengaktifkan lampu, menggerakkan kamera pengawas sesuai pergerakan orang di sekitarnya, memantau cuaca, mengukur suhu, mendeteksi kebakaran, dan mengambil foto dengan kamera. Terima kasih. Tentang contoh penerapan sensor. Penerapan sensor terbagi menjadi 7, yaitu 1. Otomatif. Otomatif juga disebut dengan sensor yang digunakan dalam otomatif, yang disebut juga dengan fungsi, seperti sensor suhu mesin, sensor tekanan ban, sensor kecepatan, sensor oksigen, dan sensor posisi pada pedal gas. Sensor ini juga membantu pengendalian mesin, keamanan, dan kenyamanan saat mengemudi. Yang kedua, rumah tangga. Sensor ini digunakan dalam perangkat rumah tangga sensor, contohnya yaitu gerak yang digunakan dalam pencahayaan otomotif. Yang ketiga, industri pabrik. Sensor ini digunakan dalam industri pabrik untuk pengawasan dan pengendalian proses. Contohnya sensor suhu untuk memadukan suhu dalam open industry, sensor level untuk mengukur tingkat cairan dalam tangki. Selain itu juga ada SCADA yang merupakan sistem kendali industri yang biasa digunakan mengontrol seluruh proses di pabrik. 4. Kesehatan. Kesehatan juga digunakan dalam aplikasi kesehatan untuk memonitor kondisi pasien. Contohnya sensor detak jantung, tekanan darah, dan glukosa darah. Sensor ini membantu dalam diagnosis dan pemantauan kondisi kesehatan pasien. Dan yang kelima ada juga lingkungan. Lingkungan ini digunakan untuk memantau lingkungan untuk mengukur parameter seperti kualitas udara, suhu, kelembaban, dan gangguan. Dan yang keenam yaitu komunikasi. Komunikasi digunakan dalam aplikasi komunikasi seperti telepon pintar atau tablet. Contohnya seperti akselerometer yang mendeteksi gerakan perangkat, secara sensor cahaya yang mengatur kecerahan layar. Dan yang ketujuh yaitu rumah pintar. Sensor digunakan dalam sistem rumah pintar untuk menghubungkan dan mengendalikan perangkat secara otomatis. Contohnya sensor pintu dan jendela untuk mendeteksi kehadiran orang. Ya, baik, kesimpulan dari saya tentang penerapan contoh sensor ini juga membantu dalam mengontrol, menyatukan, dan mengoptimalkan sistem secara otomatis, meningkatkan efisiensi, keamanan, dan meningkatkan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sampai di sini penjelasan dari saya.
Baiklah, saya akan melanjutkan materi teman-teman saya mengenai jenis-jenis sensor. Setelah teman-teman tahu apa itu sensor dari penjelasan teman-teman saya sebelumnya, di sini ada juga jenis-jenis sensor, yaitu yang pertama sensor biometrik. Sensor biometrik adalah segala sensor yang terkait dengan identifikasi seseorang melalui segala parameter yang melekat di tubuh. Contohnya yaitu sensor sidik jari atau fingerprint reader dan retina. Yang kedua ada sensor gerakan. Sensor gerakan adalah sensor yang mendeteksi perubahan pergerakan fisik. Contohnya pasif infrared. Penggunaannya seperti untuk membuka pintu ketika seseorang berada di depan pintu atau biasa disebut pintu otomatis. Kemudian ada sensor listrik. Sensor listrik adalah sensor yang ditunjukkan untuk menghasilkan informasi tentang sistem kelistrikan. Sebagai contoh, sensor arus yang digunakan mengukur arus melalui suatu titik dalam rangkaian. Keempat ada sensor cahaya. Sensor cahaya adalah segala sensor yang memberikan informasi mengenai karakteristik cahaya. Contohnya fotoresistor atau biasa disebut LDR, Light Dependent Resistor, yang dapat mengukur intensitas cahaya secara relatif. Yang kelima, sensor lokasi. Sensor lokasi adalah sensor yang dapat memberikan informasi lokasi secara geografis. Sebagai contoh, GPS receiver dapat memberikan informasi tentang letak lintang dan bujur. Kemudian sensor lingkungan. Sensor lingkungan adalah sensor yang memberikan informasi berupa cuaca atau lingkungan kita. Contohnya adalah sensor kelembaban udara dan sensor suhu. Selanjutnya, sensor mekanik. Sensor mekanik adalah sensor yang berhubungan dengan pengukuran mekanisme dan alat-alat mekanis. Contohnya timbangan digital. Lanjut, sensor pemindai. Sensor pemindai adalah sensor yang bekerja atas dasar pindaian RFID reader dan barcode reader adalah contohnya. Lanjut, sensor suara. Sensor suara adalah sensor yang berhubungan dengan suara. Contohnya adalah mikrofon yang mengubah suara menjadi isyarat listrik. Kemudian ada sensor jarak. Sensor jarak adalah sensor yang berguna untuk mengukur jarak suatu objek atau mendeteksi halangan di depan suatu objek. Apa itu fungsi sensor? Sensor berfungsi sebagai indera, seperti indera pada manusia. Sensor mengumpulkan berbagai data dan informasi. Contohnya, seperti data terkait suhu, kecepatan, tekanan, posisi, kondisi bahan bakar, dan masih banyak lagi. Saya akan menjelaskan tentang cara kerja sensor. 1. Sensor cahaya. Prinsip kerja sensor cahaya adalah dengan mengubah energi dari foton menjadi elektron. Idealnya, satu foton dapat membangkitkan satu elektron, di mana sensor ini akan berubah nilai hambatannya apabila ada perubahan tingkat kecerahan cahaya. Sensor cahaya bekerja dengan memanfaatkan prinsip arus dan hambatan listrik. Ketika cahaya mengenai sensor, maka hambatan tersebut akan meningkat atau menurun sesuai posisinya sehingga mengatur arus. 2. Sensor gerak. Sensor gerak mempunyai dua bagian utama. Bagian yang pertama pemancar infrared, sedangkan bagian yang kedua yaitu penerima. Bila alat sensor ini ada yang melewati, maka bagian pemancar akan mengirim tanda atau sinyal ke bagian penerima. Selanjutnya, penerima akan memberi perintah pada alat lainnya. 3. Sensor suhu atau termistor. Cara kerja sensor suhu atau termistor mengubah suhu menjadi resistansi atau hambatan listrik yang berbanding terbalik dengan perubahan suhu. Semakin tinggi suhu, semakin kecil resistensinya. 4. Sensor ultrasonik.
Sensor ini bekerja berdasarkan prinsip pantulan gelombang suara, di mana sensor ini menghasilkan gelombang suara yang kemudian menangkapnya kembali dengan perbedaan waktu sebagai dasar penginderaannya. Perbedaan waktu antara gelombang suara dipancarkan dengan ditangkapnya kembali gelombang suara tersebut adalah berbanding lurus dengan jarak atau tinggi objek yang memantulkannya. Jenis objek yang dapat diindra diantaranya adalah objek padat, cair, butiran, maupun tekstil. 5. Sensor level atau silo pilot. Cara kerja sensor ini akan menurunkan bandulnya dengan timing tertentu, kemudian jika bandul tersebut menyentuh material, maka bandul akan naik kembali dan level ketinggian material bisa diketahui dari panjang bandul yang diturunkan tersebut. Bisa juga diperintahkan dari pusat kontrol untuk memberikan komen ke controller jika ingin melakukan pengukuran material menggunakan silo pilot ini. 6. Sensor proximity. Sensor ini bekerja berdasarkan jarak objek terhadap sensor. Ketika ada objek logam yang mendekat kepadanya dengan jarak yang sangat dekat, misalkan 5 mm, maka sensor akan bekerja dan menghubungkan kontaknya, kemudian melalui kabel yang tersedia bisa dihubungkan ke perangkat lainnya seperti lampu indikator. Pada saat sensor ini sedang bekerja atau mendeteksi adanya logam, maka akan ditandai dengan lampu kecil berwarna merah atau hijau yang ada di bagian atas sensor, sehingga memudahkan kita dalam memonitor kerja sensor atau ketika melakukan preventive maintenance. Baiklah, itulah penjelasan dari saya dan teman-teman saya mengenai materi sensor ini. Semoga dengan penjelasan kami ini, teman-teman bisa lebih paham mengenai apa itu sensor. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.